semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Dan di sini kita akan membahas materi mengenai matriks ya. Jadi kita akan melanjutkan materi mengenai matriks, yaitu matriks yang ketiga. Kita akan membahas mengenai determinan matriks. Oke. Nah, jangan lupa sebelum tonton videonya silakan di subscribe dulu channel Diskusi Matematika 54 dan di follow Instagramnya @diskusimatematika54 ya, supaya nanti teman-teman semua bisa dapat update video pembelajaran dan mungkin materi-materi pembelajaran untuk membantu teman-teman semua belajar di sekolah. Oke. Ya, langsung kita balik aja ke materi ya. Jadi kita akan membahas determinan matriks. Oke. Yang pertama kita akan mulai dengan definisi determinan. Apa sih determinan matriks? Nah, determinan matriks itu adalah nilai yang bisa dihitung dari sebuah matriks, atau bisa juga disebut dengan nilai penskalaan dari suatu matriks ya. Nah, nggak semua matriks itu punya determinan, teman-teman. Jadi hanya matriks yang persegi saja yang punya determinan. Apa itu matriks persegi? Nah, kalau teman-teman belum tahu, silakan ditonton lagi video sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis matriks ya. Ada banyak matriks, salah satunya adalah matriks persegi, yaitu matriks yang banyaknya baris dan kolomnya itu sama. Ya, misalkan baris ketiga, kolomnya 3 juga gitu. Jadi bentuknya seperti persegi lah. Kira-kira seperti itu. Nah, determinan matriks itu disimbolkan dengan det A gitu ya penulisannya, atau harga mutlak A, seperti harga mutlak, tapi ini bukan harga mutlak ya. Jadi nilai determinan bisa jadi negatif. Artinya ini hanya simbol saja ya, yang seperti harga mutlak ini hanya simbol saja, dan yang namanya determinan boleh bernilai positif ataupun negatif, tidak ada masalah gitu. Oke, terus sekarang bagaimana cara menghitung determinan pada matriks yang paling sederhana, yaitu 2 kali 2. Oke, kita lihat di sini, kita misalnya punya sebuah matriks A, yaitu ABCD, matriks 2 kali 2 yaitu ABCD. Kemudian cara mencari determinannya ini adalah, kita perhatikan, kalikan A dengan D-nya gitu ya. Kemudian dikurangi perkalian dari B dengan C-nya gitu. Jadi A dikali D dikurangi B dikali C, atau bisa dituliskan rumus seperti ini. Ini rumus sederhananya ya. Nah, dari manakah terjadinya rumus ini? Itu nanti bisa ditemukan dengan metode kofaktor. Nah, metode kofaktor nanti kita akan jelaskan juga ya. Oke, jadi caranya untuk mencari determinan matriks A adalah jadi diagonal utamanya, elemen diagonal utamanya dikalikan, kemudian elemen diagonal yang sebelahnya lagi, yang satu lagi dikalikan lalu dikurangi gitu ya. AD min BC itu paling gampang. Jadi di sini AD dikurangi BC gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya menghitung matriks yang 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 ini sangat populer, yaitu dengan metode Sarus ya. Seperti ini kira-kira. Misal saya punya sebuah matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Metode Sarus itu caranya seperti ini. Jadi pertama, kita salin lagi kolom pertama dengan kolom kedua ya. Jadi disalin kolom pertama dengan kolom kedua, tulis di sebelahnya A, B, G, kemudian di sini adalah B, E, H gitu ya. Lalu kita kalikan elemen-elemennya dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi A, E, I dikalikan ini kalikan ya, A kali E kali I ditambah dengan B, F, G ditambah dengan C, D, H. Nah, itu dijumlahkan semua. Kemudian sebelahnya nanti dikurangi dengan dari kanan atas ke kiri bawah gitu. Jadi C, E, G dikurangi lagi dengan A, F, H dikurangi lagi dengan B, D, I. Itu namanya cara Sarus. Nah, cara ini teman-teman hanya bisa digunakan untuk matriks yang 3 kali 3 saja ya. Jadi jangan diterapkan di matriks yang 4 kali 4 atau 5 kali 5, karena mungkin bisa jadi nanti berbeda. Nah, jadi seperti ini kira-kira perumusannya ya. Nah, bisa juga nanti teman-teman dengan metode kofaktor. Bagaimana metode kofaktor? Ini juga bisa dibilang nih cara yang mudah ya, cara yang mudah. Jadi tinggal kita cukup mengekspansi salah satu baris atau salah satu kolom saja. Contoh seperti ini. Saya ambil baris yang pertama
ya, baris yang pertama, yaitu A, B, C. Oke. Nah, sebelum kita mengekspansi baris, kita akan kasih dulu di sini adalah tandanya gitu ya, tanda yang melekat ke elemen pada matriks. Jadi di yang pertama ini adalah plus, kemudian min, plus, min, plus, min, plus, min, plus gitu ya. Nah, tanda ini sebenarnya sudah melekat pada matriks ini teman-teman ya. Jadi tidak ada apa namanya, nggak akan berubah gitu ya. Bagaimanapun bentuk matriksnya, tanda ini sudah melekat pada matriks 3x3. Nanti teman-teman semua juga bisa membuat tanda-tanda ini di matriks yang 4x4. Ada juga tanda seperti jadi plus min, kemudian min plus. Pokoknya setiap yang berdekatan itu berubah tanda. Dimulai dari ujung kiri atas itu adalah plus. Kemudian ke bawahnya semua berubah tanda gitu ya, yang berdekatan berubah tanda. Gitu. Nah, misal saya mau mengekspansi baris yang pertama yaitu A, B, C. Kita perhatikan di sini A-nya adalah positif ya. Ketika kita mengekspansi A, nah caranya adalah kita tutup baris dan kolom yang ada A-nya. Kita ambil misalkan gini ya. Ini berarti kalau ditutup kolom yang ada A-nya, ini baris yang ada A-nya kita tutup, maka akan tersisa sebuah matriks 2x2 yaitu C, F, H, I. Nah, maka nanti ekspansinya adalah A dikalikan dengan matriks E, F, H, I. Nah, ini adalah determinan matriks E, F, H, I dengan cara determinan 2x2 ya. Dan ini ya cukup mudah. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan yang B. Yang B berarti kalau yang B, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Berarti kalau yang B, kita akan tutup baris dan kolom yang ada B-nya. Nah, berarti sini, kemudian ke sini. Nah, dari sini pun nanti kita akan dapat sebuah matriks 2x2 lagi. Kayak tadi ya. Jadi, tapi B-nya ini negatif ya. Min B dikalikan dengan D, F, G, I. Gitu. Itu untuk ekspansi yang nilai B-nya. Lanjut ke nilai C. Ke nilai C, nanti di sini kita akan dapat sama ya, tutup juga baris dan kolom yang ada C-nya. Kita akan dapat matriks 2x2 lagi di sini teman-teman ya, yaitu D, E, G, H. Berarti di sini adalah C, D, E, G, H. Lalu ini kita jumlahkan semua. Maka nanti kita akan dapat rumus seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu ya biar tidak tertutup. Oke, nah jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Dijumlahkan semua. Mungkin kelihatannya agak ribet gitu ya, tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman coba ini akan sangat mudah sekali gitu. Dan cara ini teman-teman ini bisa diterapkan di matriks yang lebih besar, di matriks 4x4, 5x5 dan seterusnya dengan metode kofaktor. Itu. Nah, untuk angkanya nanti silakan teman-teman coba sendiri ya, bikin matriks sendiri, kemudian cari determinannya sendiri. Gitu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke sifat-sifat determinan. Ya, jadi determinan punya sifat juga nih. Ada ketentuan-ketentuan yang mungkin bisa mempermudah teman-teman semua dalam melakukan perhitungan. Yang pertama, sifat perkalian. Jadi gini, kalau ada determinan A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Jadi kalau ada matriks ini dikalikan nih, kemudian dicari determinannya, itu boleh kita cari determinannya masing-masing dulu gitu, lalu dikalikan determinannya. Karena kita tahu cara mengalihkan matriks lebih sulit daripada mengalihkan nilai determinan gitu kan. Jadi boleh kita pecah teman-teman ya. Determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Yang kedua, determinan pada matriks transpose. Kita lihat, ternyata determinan pada matriks transpose itu tidak berubah dari determinan awalnya. Yang ketiga, determinan pada matriks inverse. Nah, apa itu inverse? Nanti kita akan bahas di materi ke-4. Ya, di materi ke-4. Oke, ini kita terima aja dulu ya. Determinan inverse dari sebuah matriks A itu adalah simbolnya pangkat min 1 ya, inverse itu. Itu adalah 1 per determinan A. Jadi kalau misalkan determinan A-nya 2, maka determinan A inverse-nya adalah 1 per 2 gitu. Gampangnya gitu.
Lalu selanjutnya determinan pada kelipatan matriks. Nah, kelipatan matriks itu berarti perkalian matriks dengan konstanta. Jadi ada determinan K kali A. Bedakan dengan sifat pertama teman-teman ya. Yang sifat pertama itu adalah A kali B, berarti matriks dengan matriks. Kalau yang kedua ini atau yang keempat ini adalah K kali A, berarti konstanta atau sebuah angka dengan matriks gitu. Oke, nah ini adalah K pangkat N dikalikan dengan determinan A ya. K itu apa? K itu adalah bilangannya, N itu adalah banyaknya baris pada matriks ya. Jadi kalau misalkan barisnya ada 3, maka ketika K-nya keluar dari determinan itu akan menjadi K pangkat 3 gitu ya. Kemudian yang kelima, determinan pada matriks diagonal adalah perkalian dari elemen-elemen pada diagonal utamanya. Jadi kalau misalkan ada matriks diagonal seperti ini, ya matriks diagonal itu matriks yang diagonal utamanya saja yang ada isinya, selebihnya 0, maka caranya nyari determinannya gampang, tinggal A kali B kali C aja, selesai, gitu ya. Itu untuk matriks diagonal. Kemudian untuk matriks, jika ada baris matriks yang merupakan kelipatan dari baris yang lain, atau kolom matriks yang merupakan kelipatan dari kolom yang lain, maka determinan matriks itu sama dengan 0. Ya, jadi ini harus perhatikan biar nanti bisa sebelum dihitung bisa dianalisa dulu, ya. Contoh seperti ini. Saya punya matriks 1 2 3 min 1 3 1 3 6 9. Nah, kalau teman-teman semua disuruh ngitung ini, nggak usah buru-buru langsung pakai cara sarus, cara kofaktor. Lihat aja dulu. Perhatikan baris pertama, teman-teman. Baris pertama ini adalah 1 2 3. Kemudian baris ketiga adalah 3 6 9. Bisa dilihat bahwa baris ketiga itu adalah kelipatan atau 3 kalinya dari baris pertama. Kalau ada salah satu baris yang merupakan kelipatan dari baris yang lain, maka determinannya pasti sama dengan 0. Nggak percaya? Coba sendiri. Oke, itu ya. Kemudian yang ketujuh, determinan matriks segitiga, ya baik segitiga atas maupun segitiga bawah, itu adalah perkalian dari diagonal utamanya. Boleh dilihat lagi di video ke-1 teman-teman tentang macam-macam atau jenis-jenis matriks, bagaimana sih matriks segitiga. Saya ambil contoh matriks segitiga bawah ini ya. Jadi matriks segitiga yang di bawah diagonal utamanya ada elemennya, sedangkan di atasnya 0 semua. Itu matriks segitiga bawah ya, matriks segitiga bawah. Yang atas pun nanti sama caranya. Determinannya adalah perkalian di elemen-elemen diagonal utamanya. Gitu. Jadi A dikali C dikali F. Jadi teman-teman semua nggak usah pakai cara sarus atau cara faktor, langsung aja ACF. Dan teman-teman ini tidak hanya berlaku di matriks 3 kali 3 saja ya, tapi di semua matriks. Artinya sifat-sifat determinan ini general ya, bisa digunakan ke matriks 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 100 kali 100, itu tetap berlaku. Oke, lanjut. Yang ke-8, jika kita menukar baris dengan baris lain yang berdekatan, nah ini menarik teman-teman, atau kolom dengan kolom lain yang berdekatan, maka determinannya adalah negatif dari determinan sebelumnya. Jadi kalau ada baris matriks yang kita tukar atau kolom matriks yang kita tukar, tapi harus bersebelahan teman-teman ya, nggak boleh yang jauh-jauh gitu, harus yang sebelahan ditukar, maka determinannya adalah negatif dari determinan sebelumnya. Contoh misalkan gini, saya punya matriks ABC, DEF, GHI. Kemudian di sini ada DEF, ABC, GHI. Kita lihat baris pertama sama kedua itu ketukar. Sengaja saya tukar sebenarnya. Nah, ketika ada seperti ini teman-teman, maka yang terjadi adalah determinan A-nya itu negatif dari determinan A inverse-nya. A inverse. A aksennya gitu ya. Setelah ditukar maksudnya gitu. Oke. Itu dia. Jadi kalau ditukar nih ada baris atau kolom yang ditukar, maka determinannya sama dengan minusnya ya, tapi yang ditukar harus yang sebelahnya ya. Ingat. Kemudian yang ke-9,
Jika kita mengalihkan salah satu baris atau kolom dengan suatu bilangan K, maka determinannya adalah K kali determinan awal. Jadi gini, kalau saya punya A, B, C, D, F, G, I misalkan, saya ambil yang 3 kali 3 aja biar bikin matriksnya nggak terlalu besar teman-teman ya. Tapi juga nggak terlalu kecil gitu loh. Kemudian yang baris pertama itu saya kalikan dengan KA, KB, KC. Ini contoh saja ya. Bisa juga yang baris kedua, bisa baris ketiga, bisa kolom pertama, bisa kolom kedua, bisa kolom ketiga gitu ya. Jadi saya ambil baris pertama aja dikalikan dengan K semua gitu ya. Maka determinan dari A aksennya itu ya setelah dikalikan K itu adalah K kali dari determinan A gitu ya. Jadi kalau ada satu baris dikalikan dengan sebuah konstanta, jadinya K kali dari determinan yang sebelumnya. Gitu. Lalu kita masuk ke yang 10. Jika kita menjumlahkan satu baris, ini juga menarik teman-teman. Jika kita menjumlahkan salah satu baris ke baris yang lain, atau salah satu kolom ke kolom yang lain, maka determinannya tidak berubah. Ya, jadi contoh misalnya seperti ini. A, B, C, D, E, F. Kemudian saya jumlahkan nih si D, E, F-nya. D, E, F-nya saya jumlahkan ke atas. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Jadi D plus A. D plus A. Kemudian E plus B. Kemudian F plus C. Gitu ya. Itu determinannya tidak akan berubah. Kalau kita menjumlahkan satu baris ke baris yang lain. Tidak harus berdekatan ya. Baris manapun ke baris manapun gitu ya, atau kolom ke kolom manapun, itu tidak akan mengubah determinan ya. Silakan teman-teman bereksplorasi lagi dengan yang namanya determinan matriks ini, karena nanti ini akan sangat bermanfaat sekali ya, apalagi 10 sifat ini. Dan sebenarnya nggak cuma 10 teman-temannya, masih banyak lagi nih sifat determinan yang bisa dieksplor. Oke, itu aja, mungkin bisa menginspirasi dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik sifat-sifat determinan ini, dan mudah-mudahan bisa mempermudah kalian dalam perhitungan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di video matriks yang ketiga ini. Nanti kita akan sambung lagi di matriks yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.